beberapa jelas wajahnya familiar. Kalaupun saya mungkin lupa nama, tapi wajahnya masih teringat. Jadi mohon maaf kalau saya mungkin nanti nggak ingat namanya. Tapi sebelum saya mulai, saya cuma mau bilang sama yang pengantin baru 20 tahun. 20 tahun itu simbolnya platinum. Masa sih? Nah, kalau 25 kan silver, kalau 20 itu platinum. Nah, platinum itu logam yang menarik dan saya rasa ini biar jadi prophetic word buat Bapak Ibu sekalian yang berulang tahun yang ke-20, yaitu platinum itu adalah logam yang lebih elastis daripada besi. Ya, daripada steel, daripada metal. Tapi lebih lunak daripada emas. Jadi platinum itu punya kelebihan, itu dia punya excellent resistance, kekuatan untuk bisa tahan terhadap korosi. Dan dalam tekanan temperature yang tinggi sekalipun, itu tetap stabil. Nah, jadi doa saya buat bro and sis, gitu ya, kemarin belum sempat ngomongin doanya, cuma ucapannya, adalah sama seperti platinum yang kelihatannya keras, tapi sebenarnya lembut. Sama seperti platina yang lunak dan elastis. Kiranya demikianlah hidup pernikahan Bro Benny dan Sis Luby untuk sekalipun ada tekanan tinggi, ada suhu yang tinggi sekalipun, tapi tetap lunak, mudah dibentuk, tetap elastis, bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, dan yang paling penting tahan korosi. Artinya apapun yang boleh mencoba untuk mengganggu, mencoba untuk merusak atau apapun, kalian akan tetap tahan dan bertahan, dan bukan hanya bertahan, tapi seperti firman Tuhan katakan, kalian keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. So, di tahun yang baru ini biar ada hal-hal yang lebih besar, ya, dan hal-hal yang lebih luar biasa yang Tuhan akan pakai di dalam dan melalui pernikahan kalian. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Thank you, Bro Bambang. Sama-sama. Karena tadi saya baru cek juga 20 tahun apa ya. Kayaknya udah lumayan banyak soalnya. Jadi mestinya logamnya pasti menarik. Dan ternyata platina. Oke, ini agak mirip dengan apa yang tadi baru saya sampaikan. Jadi yang saya mau sharingkan malam ini, hopefully nggak lama, paling 2 jam, adalah dengan tema, 3 jam biasanya ya, berarti 2 jam biasa ya. Oke. Jadi yang saya mau sharingkan adalah tentang getting out of the boat, keluar dari perahu. Nah, ayat yang saya mau sharingkan adalah diambil dari Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai 33. Nah, Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33 ini adalah kisah yang saya rasa mungkin kita semua sudah pernah baca ya, yaitu ketika murid-murid ada di atas perahu. Nah, tapi saya mau kasih background dulu dari kisah ini, bahwa kisah ini itu terjadi itu tidak lama setelah Yesus berkhotbah, lalu kemudian ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan juga anak-anak, yang baru saja diberi makan oleh Tuhan lewat mujizat 5 roti 2 ikan. Jadi ini kejadiannya itu nggak lama setelah itu. Nah, ayat yang ke-22 dikatakan, kemudian ini saya bacakan dari versi terjemahan sederhana Indonesia. Jadi ada kata-kata lebih sederhana, tapi kalau mau dibaca yang terjemahan Indonesia yang biasa juga nggak masalah. Kemudian Yesus menyuruh kami, murid-muridnya, lebih dulu naik perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara dia menyuruh orang banyak itu pulang. Nah, orang banyak ini adalah yang 5.000 orang laki-laki bersama dengan yang lainnya. Dan di sini dituliskan dengan jelas bahwa Tuhan Yesuslah yang menyuruh murid-muridnya untuk naik perahu dan mendahului. Artinya murid-murid berpikir bahwa Tuhan akan nyusul gitu ya. Walaupun tidak dituliskan bahwa ia menjelaskan bagaimana nyusulnya. Tapi intinya mereka baru saja melihat sebuah mujizat yang luar biasa besar, yaitu 5 roti 2 ikan bisa untuk kasih makan 5.000 orang laki-laki, ditambah perempuan, ditambah anak-anak, dan masih sisa lagi 12 bakul. Nah, lalu kemudian dikatakan bahwa sesudah itu Yesus naik seorang diri ke bukit untuk berdoa. Oke.
Waktu hari sudah malam, dia masih sendirian di situ. Sementara perahu kami sudah jauh dari pantai. Artinya ini proses waktunya cukup panjang ya. Dan perahu itu sedang dihantam ombak karena angin kencang bertiup dari arah yang berlawanan. Pagi-pagi buta, dia datang kepada kami dengan berjalan di atas air. Ketika kami melihat dia berjalan di atas air, kami sangat ketakutan dan berteriak, itu hantu. Tetapi Yesus langsung berkata kepada kami, kuatkanlah hatimu, ini aku, jangan takut. Lalu Petrus berkata kepadanya, Tuhan, kalau itu sungguh-sungguh engkau, suruhlah saya datang kepadamu dengan berjalan di atas air. Dia berkata, marilah. Lalu Petrus turun dari perahu dan mulai berjalan di atas air ke arah Yesus. Tetapi ketika dia melihat ombak besar yang ditiup angin kencang itu, dia menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolong. Yesus langsung memegang Petrus dan berkata, kamu kurang yakin kepadaku. Kenapa kamu ragu-ragu? Sesudah Yesus dan Petrus naik ke dalam perahu, angin kencang itu pun berhenti bertiup. Maka kami sujud menyembah dia dan berkata, engkau ini benar-benar anak Allah. Nah, saya mau sharing malam ini berdasarkan dari kisah ini, dan ada beberapa pembelajaran yang menarik dari kisah ini yang khususnya dalam situasi seperti sekarang ini yang kita hadapi. Kita ini kan ada di tengah-tengah badai yang bentuknya macam-macam. Ada yang mungkin sedang mengalami badai atau tekanan dalam hal ekonomi, usaha, pekerjaan, keuangan. Ada yang mungkin dalam kondisi dalam hubungan keluarga, ada yang juga mungkin dalam kondisi kesehatan, ada yang dalam kondisi lain-lain. Atau mungkin juga sekedar hanya kekhawatiran. Artinya kondisi yang kita alami sekarang ini seperti kita seolah-olah ada di atas perahu dengan kondisi laut yang sedang badai, dan berita yang kurang baiknya adalah kita belum tahu kapan ini semua akan berakhir. Nah, dari kisah ini banyak dari kita semua ketika membaca ayat ini, hal pertama yang terpikir biasanya adalah bahwa Petrus itu orang yang kurang beriman gitu ya, karena dia adalah satu-satunya manusia selain Tuhan yang berjalan di atas air, tapi kemudian akhirnya tenggelam karena kurang iman katanya, dan Tuhan sendiri juga menyoroti hal tersebut. Nah, tetapi saya ingin memulainya dengan berkata begini, kalau Petrus itu kurang iman, tapi paling tidak masih ada iman dan berjalan di atas air. Nah, yang kita perlu sadari adalah ada 11 orang lain di perahu itu yang diam saja, nggak ngapa-ngapain. Saya nggak bilang mereka nggak beriman, tapi saya mempertanyakan iman mereka. Dan mereka nggak pernah mengalami sebuah mujizat yang luar biasa, yaitu mereka tidak pernah mengalami apa yang Petrus alami berjalan di atas air. Nah, kalau kita melihat kisah background-nya tadi, menarik sekali bahwa skenario-nya itu sudah diatur sama Tuhan. Dia yang meminta orang-orang ini jalan lebih dulu, dia yang meminta murid-murid naik perahu lebih dulu, dan dia memang sengaja dalam tanda kutip punya kepentingan untuk berlama-lama dulu. Dia berdoa sampai malam. Dan saya sedikit berimajinasi bahwa karena ketika Yesus menyusul mereka itu pagi-pagi, jadi artinya ada dua kemungkinan. Antara Yesus memang dari tempat bukit sampai ke perahu itu berjalan dan memakan waktu cukup lama, sehingga akhirnya baru pagi-pagi terlihat. Atau bisa juga sebenarnya Yesus bergerak dengan sangat cepat, karena bagaimanapun juga dengan kondisi mereka sudah begitu jauh, lalu Yesus yang hanya dengan berjalan sudah mendekat ke arah perahu. Artinya, besar kemungkinan ini bukan hanya sekedar Yesus berjalan di atas air, tapi dia mungkin bergerak seperti flash. Artinya nggak ada yang mustahil buat Tuhan, ya. Nah, karena Yesus yang merancang skenario-nya, berarti ada sesuatu yang sedang dia mau lakukan dan ajarkan kepada murid-muridnya. Artinya waktu dia menyuruh murid-murid, dia sudah punya skenario di dalam pikirannya bahwa dia akan datang berjalan di atas air, dalam tanda kutip mengejutkan murid-muridnya, dan di situ dia ingin mengajarkan mereka sesuatu. Nah, ini yang kita mau sama-sama belajar. Apa yang sebenarnya Tuhan lagi mau ajarkan kepada murid-murid, yang tentunya hari ini Tuhan mau ajarkan juga sama kita gitu. Nah, pertanyaan yang menarik begini. Murid-murid itu sudah tinggal, berjalan, bergaul bersama Yesus itu cukup lama.
kalau kita nih suami istri gitu ya, eh, misalkan gitu ya, ini dalam kondisi udah normal nih ceritanya. Atau dulu lah waktu kita ke mall. Misalkan nih, suami sama istri itu pergi ke satu tempat, misalkan ke mall. Lalu datangnya tuh nggak bareng. Jadi artinya udah ada yang duluan, terus yang satu nyusul, terus janjian ketemu di mall gitu. Nah kadang-kadang kan kita udah ngelihat istri atau suami kita dari kejauhan, bahkan dari tampak belakangnya, dan kita udah tahu, oh ini dari potongannya, dari tampilannya, dari kelihatannya, bahkan mungkin kita tahu baju yang dia pakai, ini istri saya, ini suami saya. Kecil kemungkinan waktu kita nepok tuh itu salah orang gitu. Kalau itu bicara suami istri. Kalau teman masih bisa keliru. Kalau suami istri keliru ini perlu dipertanyakan gitu kan. Nah, artinya kalau kita tuh punya pergaulan, kedekatan, keintiman, dan pengenalan yang cukup baik dan dekat dengan pasangan kita atau dengan seseorang, harusnya kita tuh kecil kemungkinannya untuk salah lihat. Nah, murid-murid juga begitu. Mereka sudah kenal, bergaul dengan Yesus ini cukup lama. Tetapi kok ya mereka bisa salah lihat gitu. Kok bisa mereka salah menyebut Yesus itu dengan sebutan yang ekstrim lagi, hantu. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu pernah atau masih atau suka nonton film horor atau mungkin nggak usah film horor lah. Film detektif misalkan, film thriller gitu ya, yang ada mungkin ada detektif, kemudian ada situasi atau adegan yang tegang gitu ya, lalu kemudian misalkan sutradaranya itu merancang sedemikian rupa sehingga ketika kita lagi nonton itu ada adegan misalkan gitu ya, si detektif atau orang yang lagi mencari ini sedang menyusuri jalan lorong gitu ya, setelah dia naik ke tangga pelan-pelan, terus kamera memperlihatkan lorong ini kemudian ada pintu, lalu si tokoh yang si aktornya lagi mau buka pintu, kita tuh bahkan sebelum adegan itu berlanjut kita tanpa sadar kadang-kadang kita udah ngebayangin dulu, abis ini nanti ada apa nih di belakang pintu. Mungkin sesuatu yang menakutkan, mengejutkan, atau mengerikan. Nah ini namanya imajinasi. Nah semakin situasinya tegang, semakin situasinya under pressure, semakin situasinya itu benar-benar dibangun sedemikian rupa, imajinasi kita tuh makin luar biasa. Makanya banyak orang abis nonton film horor, karena setannya keluar dari kamar mandi, akhirnya nggak berani ke kamar mandi. Karena imajinasinya itu masih terbawa, sehingga dia membayangkan, merancang visual di dalam pikirannya, sesuatu yang bahkan nggak real. Dan itu biasanya terjadi dalam situasi yang tentunya ada tekanan. Dalam konteks film horor tadi, tekanannya adalah ketakutan yang dialami selama misalkan 1 jam atau 2 jam nonton itu. Nah, murid-murid pun demikian. Mereka salah lihat Yesus karena mereka melihat Yesus ketika situasinya sedang luar biasa tertekannya. Mereka sedang dalam kondisi di atas perahu yang terombang-ambing, badai luar biasa. Di situ ada lebih daripada 2-3 orang nelayan yang berpengalaman, tapi mereka takut, artinya ini badainya nggak main-main. Lalu di tengah-tengah kegelapan dan di tengah-tengah badai yang begitu luar biasa, ada makhluk atau tampilan yang berjalan di atas air. Nah, sama seperti orang yang tadi baru nonton film horor terus mau buka kamar mandi, takut karena takut tiba-tiba ada kepala nongol dari lubang kloset. Demikian juga murid-murid mulai berimajinasi dan salah lihat. Nah, pertanyaannya, kita mungkin tidak di atas perahu secara benar dan melihat Yesus dan berkata Yesus itu hantu. Tapi pertanyaan saya, pernahkah atau berapa sering kita ketika lagi dalam tekanan, entahkah itu dalam kondisi di bisnis, keuangan, kesehatan, keluarga, atau apapun situasinya, ketika kita dalam tekanan atau kita dalam situasi yang berat, kita mulai berimajinasi. Imajinasinya apa? Wah, kali ini kayaknya ini sih berat. Kali ini nggak lewat nih. Wah, ini kalau gini caranya, toko bisa tutup nih. Bisnis nggak jalan nih. Aduh, kalau kayak gini caranya kayaknya aduh, ini kayaknya saya susah lah, hopeless, saya nggak bisa. Jadi imajinasi yang saya maksud adalah gini, pikiran-pikiran yang kita rancang dan kita kembangkan sendiri, padahal itu bukan sesuatu yang sebenarnya terjadi. Dan karena kita fokus ke sana, maka akhirnya apa yang terjadi? Kita kehilangan pengenalan akan kehadiran Tuhan yang sebenarnya datang untuk menolong, tapi kita nggak bisa lihat. Murid-murid kan gitu. Yang datang mendekat itu kan sang penolong. Tapi mereka bukannya melihat sang penolong yang datang, mereka lihat justru tambahan beban, tambahan pressure, udah badai, udah
perahunya terbang-ambing, ada setan pula gitu kan, kira-kira gitu. Nah, kadang-kadang kita juga gagal mengenali keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena imajinasi kita, pikiran kita, itu berkembang melihat kepada yang lain. Nah, pertanyaannya, lalu gimana dong supaya saya nggak mudah berimajinasi yang demikian? Nah, salah satu contoh yang menarik adalah ketika uh, federal agent, ya kalau di film-film itu ada namanya FBI gitu ya, di Amerika, apalagi pasukan yang khusus untuk bisa menangani kasus-kasus uang palsu, mereka itu dilatih dengan cara yang menarik. Orang-orang ini dilatih dengan cara apa? Mereka dimasukkan ke dalam satu ruangan, kemudian mereka diminta untuk menghitung dan merapikan uang Amerika dolar yang asli dalam jumlah yang begitu banyak. Berjam-jam mereka harus menghitung, merapikan, dan menyusun uang-uang ini. Nah, setelah sekian jam mereka sudah menjadi begitu familiar dengan uang ini, lalu akan mulai dites, diselipkan ada 1 atau 2 lembar uang palsu di tengah-tengah uang asli itu. Menariknya adalah orang-orang ini tidak pernah dijelaskan atau tidak pernah diberitahu atau dikasih tahu ini loh ciri uang asli, ciri uang palsu. Tapi begitu tangan mereka menyentuh uang yang palsu itu, mereka langsung tahu ini bukan uang yang asli. Ada yang salah dengan uang ini. Pertanyaannya, apa yang terjadi? Mereka tidak pernah diajarkan secara teorinya. Oh ini loh perhatikan di apa katanya di terawang gitu kan dilihat ada. Tapi yang mereka lakukan adalah apa? Mereka dibuat begitu kenal dan familiar dengan yang asli sehingga ketika yang palsu muncul mereka dengan mudah mengenali oh itu palsu. Nah, pertanyaannya adalah malam hari ini yang kita perlu renungkan dan bawa pulang. Seberapa familiar kita dengan kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Seberapa familiar dan otomatis seberapa kita dekat dan terbiasa hari demi hari kita bercengkrama, bergaul dekat dengan Tuhan. Sehingga ketika yang lain mencoba untuk dalam tanda kutip menipu, mengganggu, kan si jahat itu kan rajanya atau pinternya kan penipu gitu, bapak segala penipu. Tapi kita nggak akan mudah tertipu, sama kayak uang palsu itu. Langsung ketahuan, oh ini enggak, ini bukan, ini enggak, ini bukan kebenaran. Saya percaya bahwa Tuhan menyertai saya. Saya ini nggak perlu merasa stres dan harus bunuh diri karena merasa nggak ada orang yang mengasihi saya karena saya tahu Tuhan menyertai saya. Misalkan ekstrimnya begitu. So, yang jadi poin artinya apa? Apa yang sudah, sedang, dan akan kita lakukan terus ke depan, khususnya dalam situasi misalkan penuh tekanan seperti sekarang. Banyak orang kemudian jadi sibuk mencoba mencari cara ini dan itu, tapi melupakan satu hal yang paling penting, yaitu memastikan ada konektivitas yang tidak pernah putus. Entahkah kita sedang di rumah, entahkah kita sedang ngobrol sama istri atau suami atau keluarga, entahkah kita sedang bekerja, entahkah kita di perjalanan, melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Sehingga ketika ada sesuatu yang palsu, yang bohong, yang dusta itu datang, kita dengan mudah langsung mengenali dan kita tahu bahwa ini bukan Tuhan dan Tuhan menyertai saya. Nah, ini pembelajaran pertama yang saya mau bagikan buat teman-teman semua. Sama seperti murid-murid, jangan sampai kita tertipu dengan imajinasi kita sendiri. Karena banyak dari kekhawatiran, ketakutan, imajinasi kita yang negatif itu justru pada akhirnya sebab bukan sesuatu yang sudah terjadi, bahkan sesuatu yang mungkin tidak pernah terjadi. Tapi hanya karena ketakutan kita sendiri. Yang kedua, Petrus kemudian akhirnya mendengar. Yesus bilang, jangan takut, ini aku. Nah, karena orang-orang gagal paham, gagal mengenali Yesus karena apa yang dilihat, akhirnya dia ngomong. Dan akhirnya mereka mendengar suaranya. Tapi menariknya dari 12 orang, cuma 1 yang mengenali suara Yesus dan berani berkata, kalau memang itu Tuhan, suruh saya datang ke sana dengan berjalan di atas air. Petrus bukan hanya ingin mendekat kepada Tuhan, tapi sebenarnya dia sedang men-challenge Tuhan untuk membuktikan bahwa dia memang benar Tuhan. Makanya yang dia minta adalah hal yang mustahil. Dan kadang-kadang dalam hidup kita tuh perlu jadi orang yang lebih lebih apa adanya sama Tuhan. Tuhan itu meng-appreciate dan menghargai respon-respon kita yang sangat
polos gitu. Kalau dipikir-pikir Petrus kan kadang-kadang kurang ajar juga ya. Maksudnya nantangin gitu. Itu kalau lu bener Tuhan, suruh gua ke situ, jalan di atas air. Artinya apa? Kalau sampai saya bisa jalan di atas air, udah pasti ini pasti Tuhan, nggak mungkin setan gitu. Tapi di sisi lain kita juga harus mengakui Petrus punya keberanian untuk melangkah. Karena waktu Yesus bilang, oke mari sini. Kalau Petrus nggak mengenali suara Tuhan dan kemudian punya iman untuk berani melangkah pertama, dia nggak akan pernah keluar dari perahu. Karena ketakutan terbesar itu bukan langkah kedua ketika dia sudah berdiri di atas air. Tapi ketakutan terbesar itu justru ketika dia meninggalkan perahu dan menginjakkan kakinya ke air pertama kali. Karena kalau sampai itu salah, sampai itu gagal, dia tenggelam langsung. Dan dalam kondisi badai, angin begitu kencang, ombak begitu besar, ini nggak main-main. Dia bukan hanya akan kecemplung atau tercebur, tapi dia bisa langsung hanyut. Artinya disinilah sebenarnya kita harus mengakui, dia bukan hanya berani, tapi juga dia punya iman. Nah, singkat cerita dikatakan tadi di firman Tuhan, dia berjalan, mendekat kepada Tuhan. Artinya, dia bukan hanya sudah berdiri, tapi sudah melangkah. Berarti dia sudah mengalami mujizat, salah satu mujizat terbesar yang pernah ada dan tidak terulang sampai hari ini. Tetapi dikatakan kemudian firman Tuhan berkata, ketika dia melihat ombak besar yang ditiup angin kencang itu. Pertanyaannya, dari sejak mereka melihat Yesus datang, sampai kemudian Petrus ngomong, Yesus jawab, Petrus keluar dari perahu, Petrus jalan di atas air, badai dan ombaknya masih berjalan seperti sebelumnya enggak? Masih. Enggak ada yang berubah, enggak ada yang berbeda. Tekanannya sama, problemnya sama, tantangannya sama. Cuman yang membedakan adalah selama Petrus meminta, Yesus meminta dia berjalan, kemudian dia melangkah ke air dan mulai berjalan, fokusnya Petrus adalah Yesus. Tetapi ayat firman Tuhan berkata, ketika dia melihat ombak besar yang ditiup angin kencang itu, dengan kata lain firman Tuhan mau berkata gini, ketika dia kemudian melihat ke arah yang lain, maka disitulah dia menjadi takut dan mulai tenggelam. Kalau poin yang pertama tadi bicara seberapa kita familiar menghabiskan waktu bergaul. Sama kayak suami istri atau kayak orang tua sama anak. Saking seringnya bergaul, kita jadi benar-benar kenal dan familiar. Tapi poin yang kedua ini gini. Bukan hanya kita familiar atau membangun pergaulan atau keintiman atau hubungan dengan Tuhan sehari-hari. Tapi dalam situasi-situasi yang kita sedang hadapi, khusus dalam situasi tekanan, kemanakah kita sedang melihat? Banyak orang suka dulu punya sebuah ilustrasi gini. Jangan bilang sama Tuhan, Tuhan masalahku besar. Tapi bilang sama masalah kita, hey masalah aku punya Tuhan yang besar. Ngomongnya gampang. Tapi dalam kenyataan waktu kita punya masalah besar, biasanya kita cenderung lebih mudah fokus melihat masalahnya daripada sama Tuhannya. Sekalipun kita udah ngalamin pertolongan Tuhan begitu luar biasa, kadang-kadang kita tuh suka masih ngelihatnya ke masalah yang real sekarang. Kenapa? Karena itu memang secara nyata kita hadapi. Tapi kembali lagi, sama seperti Petrus, anginnya, airnya kan nggak berubah. Tiupan anginnya masih sama kencengnya. Ombaknya masih sama luar biasanya. Artinya air yang diinjak Petrus tuh masih bergelombang. Tiupan anginnya masih sama kencengnya. Cuma yang membedakan adalah fokusnya. Dengan kata lain, yang membuat Petrus tenggelam adalah ketika dia terdistract. Perhatiannya teralihkan. Dia lebih memperhatikan tekanannya daripada Tuhannya. Jadi dalam situasi seperti sekarang ini, godaan terbesar yang kita sedang hadapi adalah ketika kita tuh lebih banyak membicarakan, merenungkan, bahkan kalau di keluarga, ngobrolin masalahnya, bukan Tuhannya. Kadang-kadang kita tuh kalau udah ngobrolin masalah tuh jadi seru sendiri. Dan akhirnya terus sama-sama khawatir sendiri, sama-sama stres sendiri. Tapi kita perlu melatih gitu. Waktu kita ngadepin masalah, jangan terlalu banyak ngobrolin masalahnya. Bukan berarti kita nggak perlu mencari jalan keluar.
Tapi fokus kepada mari kita berdoa, Tuhan kasih kita hikmat, Tuhan bukakan jalan keluar, Tuhan berikan kita ketenangan, supaya kalau kita tenang kita bisa berdoa dan kita dapat jawaban. Dan kemudian kita mulai cari solusi-solusi yang harus yang bisa kita lakukan apa. Artinya bukan menyerah, tapi berserah. Dan yang ketiga, sebelum yang ketiga, ini 2,5 gitu ya, tambahan poin nomor 2 adalah begini. Waktu Yesus melihat Petrus tenggelam, saya mau tanya, nggak perlu dijawab di unmute, tapi maksudnya kira-kira bayangin gini, waktu Petrus tenggelam tuh salahnya Yesus apa salahnya Petrus? Pasti kita semua setuju salahnya Petrus sendiri, benar nggak? Kan dia jalan di atas air. Masa salahnya Tuhan? Enggak dong. Tapi waktu Petrus tenggelam, yang dilakukan Yesus apa? Firman Tuhan berkata, tetapi ketika dia melihat ombak besar yang ditiup angin kencang itu, dia menjadi takut dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolong. Dan ayat berikutnya berkata gini, Yesus langsung memegang Petrus dan berkata, kamu kurang yakin kepadaku, kenapa kamu ragu-ragu? Jadi, Yesus tuh nolong dulu baru ngomel. Ini saya berhenti di sini. Kadang-kadang kita, kalau ngeliat anak kita nih, saya nih kemarinnya waktu ini sempat gitu ngobrol sama istri saya. Kadang-kadang kita nih sebagai orang tua kadang-kadang loh ya tanpa sadar. Contoh nih, anak jatuh nih ya, atau nabrak tembok atau kepalanya kejedot atau whatever lah. Kadang-kadang kita tanpa sadar tuh suka gini loh, ngomel dulu gitu. Anaknya udah nangis-nangis, kenapa? Karena sakit kan? Nah kadang-kadang kita suka lupa, yang benar adalah ambil obat dulu, kasih jambuk dulu, kasih apa dulu, whatever, baru abis itu diomelin. Nah, Yesus tuh memberikan contoh bagaimana cara ngomel yang benar. Tolong dulu, baru diomelin. Ini setengah bercanda, setengah serius ya. Artinya gini, bahwa respon Yesus pertama kali itu bukan menyalahkan, menghakimi, dan memang dia nggak pernah menghakimi atau menyalahkan. Dan dia nggak ngomel dulu, tapi dia tolong dulu. Firman Tuhan berkata, Yesus langsung memegang tangan Petrus. Artinya begini, kalaupun dalam hidup kita ini, kita pun gagal, misalkan seperti Petrus. Tadinya udah iman banget, udah jalan di atas air, wah luar biasa. Tapi habis itu akhirnya bimbang dan akhirnya gagal ataupun jatuh. Kita tuh jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan pasti tolong kita. Karena itu selalu jadi prioritasnya Tuhan. Baru setelah dia tolong kita, dia akan mengajar kita apa yang harusnya kita lakukan. Baru Yesus bilang, kamu ini kurang yakin, kenapa ragu-ragu bro? Kan gitu kira-kira. Artinya karena kita gagal, Tuhan kemudian lagi ngajarin. Dan disitulah kemudian kita sadar, oh iya, tadi saya fokusnya salah, tadi saya terdistract. Padahal saya sudah lagi berkembang nih. Tapi saya udah melakukan apa yang benar nih. Saya sudah melakukan tindakan yang taat firman Tuhan. Tapi karena hasilnya belum kelihatan, saya jadi ragu-ragu lagi. Tapi Tuhan ingetin, jangan takut. Ini masih prosesnya gitu. Nah, poin yang ketiga, dan kali ini beneran yang ketiga, adalah begini. Sesudah Yesus dan Petrus naik ke dalam perahu. Ini saya ulang sekali lagi. Sesudah Yesus dan Petrus naik ke dalam perahu, angin kencang itu pun berhenti bertiup. Jadi pertanyaannya, kapan angin, ombak, kapan badainya berhenti? Tepat ketika Petrus bersama Yesus sudah di atas perahu. Dari sejak mereka ketakutan lihat hantu, Petrus minta berjalan, Petrus jalan, Petrus mau tenggelam, Yesus tolong. Sampai mereka masuk ke dalam perahu. Ombaknya nggak berubah, badainya nggak berubah, tetapi pertolongan Yesusnya tetap dilakukan dan murid-murid tetap aman. Artinya pesan ketiga yang saya mau sampaikan buat kita semua adalah kehadiran Tuhan dalam hidup kita, pertolongan Tuhan dalam hidup kita, itu bukan berarti menghilangkan badai dalam hidup kita. Artinya badainya mah tetap aja masih berlangsung. Problemnya mah nggak langsung hilang. Tekanannya sih masih ada.
Tetapi perbedaannya adalah di tengah-tengah badai itu, kehadiran dan penyertaan Tuhan itu dinyatakan dan pertolongannya ada. Jadi bukan perlindungan dari badai, tapi perlindungan di tengah badai, melewati badai. Dengan kata lain, ya badai itu tetap harus dilewati. Tapi kita pasti bisa melewati. Namanya melewati itu artinya gini, ini bukan permanen. Akan lewat juga pada akhirnya. Cuman kita perlu mengarahkan fokus kita kepada Tuhannya, jangan kepada badainya. Nah, kalau kita baca di dalam Matius ini, which is ini kan berarti di pasal yang ke-14. Kalau kita mundur ke Matius pasal yang ke-8, kalau saya nggak salah ingat. Matius pasal ke-8 itu adalah kejadian yang mirip-mirip. Murid-murid ada di atas perahu, badai luar biasa, tapi bedanya waktu itu Yesusnya ada di dalam perahu, tapi lagi bobo, lagi tidur. Lalu murid-murid takut, kemudian bangunkan Yesus sambil ngomong, "Guru, kamu tolong kami, kalau enggak kita binasa." Dengan kata lain, sebenarnya ini bukan badai pertama dalam hidup mereka. Jadi memang nggak usah heran kalau hidup kita sebagai orang percaya pun kena badai beberapa kali. Karena memang itulah rumusannya. Yang kedua adalah sama seperti tadi Yesus berjalan dan mereka takut karena mereka salah lihat. Yesus ada di dalam perahu pun secara fisik, bukan jaminan. Badainya tetap berlangsung. Artinya gini, penyertaan kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu tidak menghilangkan badainya. Tapi sekali lagi Yesus mau memberikan sebuah jaminan buat kita bahwa Dia ada buat kita. Dan di dalam Matius 8 dikatakan Yesus kemudian menghardik badai itu dan badai itu reda. Lalu murid-murid dikatakan berkata, orang macam apakah ini? Kalau pakai bahasa yang lebih real sekarang gini, ini orang sakti amat gitu. Tapi kalau kita baca dalam Matius pasal yang ke-14 ini, dikatakan begini, Yesus dan Petrus naik ke perahu dan badai berhenti. Bahkan tidak ditulis Yesus harus menghardik badai. Jadi ini jauh lebih keren. Begitu Yesusnya dalam perahu, dengan kata lain, pelajaran hari ini selesai, badai berhenti. Kenapa? Ya karena Yesus sudah selesai gitu. Artinya cara Tuhan untuk menyelesaikan itu bisa beda-beda, tapi yang jelas pasti badainya akan berlalu. Dan dikatakan, maka kami sujud menyembah Dia dan berkata, engkau ini benar-benar anak Allah. Nah, perhatikan perbedaannya. Yang tadi, murid-murid bilang gini, ini orang macam apa ini? Sakti banget. Tapi kalau yang kali ini, mereka melihat dan mengenal Yesus. Dia anak Allah. Artinya ada pengenalan yang lebih dalam, pengenalan yang benar, pengenalan yang berdasarkan revelation bahwa ini Tuhan. Sehingga mereka bukan hanya terbengong atau kagum, tapi dikatakan mereka sujud menyembah. Bapak Ibu Saudara, seringkali memang badai itu Tuhan izinkan supaya kita tuh bisa mengalami sebuah pengalaman yang luar biasa. Supaya lewat pengalaman yang luar biasa itu kita jadi terbuka dan benar-benar ngalamin secara pribadi kehadiran Tuhan yang penuh kuasa itu. Kadang-kadang kita perlu sakit sehingga waktu kita disembuhkan oleh Tuhan, kita jadi punya pengalaman bahwa Dia itu adalah Allah penyembuh, Jehovah Rafa. Kadang-kadang kita perlu ngalamin kesulitan keuangan, seperti Ibu Judi waktu itu pernah kesaksian untuk wanita bijak. Ya kan? Sehingga waktu, ingat dong saya. Nah, ketika maksudnya gini, kadang-kadang kita perlu ngalamin badai di dalam misalkan keuangan. Sehingga apa? Kita melihat Dia adalah provider, Jehovah Jireh, pribadi yang menyediakan. Jadi pengenalan kita sama Tuhan itu jadi semakin utuh dan komplit lewat berbagai badai dalam hidup kita. Sehingga apa yang dulu mungkin kita kenalnya sebagian, kita sekarang kenal lebih banyak, kenal lebih dalam. Jadi kadang-kadang memang demikianlah gunanya badai dalam hidup kita.
Murid-murid saja ngalami berbagai-bagai badai. Tapi mereka cirinya selalu satu. Mereka selalu lewat. Bahkan kalau kita melihat kepada kisah Paulus, lebih ekstrim lagi. Yaitu nanti buat disimpan buat lain kali. Paulus itu bukan hanya ngalamin badai. Dan menariknya lagi, Yesus nggak hadir secara fisik. Yesus nggak menampakkan diri seperti berjalan di atas air. Tapi Paulus mendapatkan pesan Tuhan dari malaikat Tuhan. Dan dikatakan kapal yang ditumpangi oleh Paulus itu hancur berkeping-keping. Tetapi semua orang yang dalam perahu itu selamat sampai ke daratan. Jadi dengan kata lain, badainya levelnya bisa macam-macam. Kadang-kadang badai yang dulu sama badai yang sekarang mungkin beda. Dan bukan berarti badainya selesai. Tapi ciri yang selalu Tuhan tunjukkan adalah apa? Badainya pasti akan berlalu. Dan pertolongan Tuhan selalu nyata sehingga kita bisa melewati badainya. Dan pasti ada pembelajaran dan pengenalan luar biasa. Dan sebagai bonus, syukur-syukur waktu kita ngalamin itu, lewat apa yang kita alami, ada orang lain, ada pribadi, keluarga kita, sahabat kita, siapapun yang lain, yang kemudian jadi bisa melihat lewat hidup kita, ada kesaksian, sehingga mereka juga dikuatkan dan diberkati. Sehingga ketika nantinya mereka mengalami badai, mereka juga jadi nggak takut. Kenapa? Karena mereka belajar dari apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Jadi ya, jangan khawatir, melangkah, percaya. Kadang kita bisa gagal, tapi bangkit kembali. Tuhan pasti tolong. Dan seperti almarhum Krisya berkata, badai pasti berlalu. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu yang pengantin baru, 20 tahun. Luar biasa. Terima kasih Bro Bambang, luar biasa tadi